Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Abi nasta'in ala muridina sallallahu ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi baiti thayyibin at-tahhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita akan membahas satu pembahasan saja, yaitu di sini pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yujadu ladayya ba'd al-istifsarat bikhusus salat tarawih ma hukmuha indana wa idha haqqa ahadul muwalina shalla salata hal yu'aqab 'alayha aw laysa 'alayhi ayy syai'in. Apa hukumnya salat tarawih dalam mazhab kita, dan apakah ketika seorang muwalin itu salat, apakah dia dibalas salatnya atau tidak ada apa-apa pada salatnya? Maka saya jawab, Al-Akh Hasan Al-Muhtaram, saudaraku yang mulia yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya di sini sampai sini. Wa salatut tarawih lam yurad fiha dalilun aw dzikrun la li ismuha wa la li salatiha jamaah. Dan salat tarawih tidak ada satupun riwayat dalil yang menjelaskan bahwa dia harus salat secara berjamaah. Wa innama ibtada'aha al-khalifah ats-tsani. Dan yang memulai pertama kali salat tarawih secara berjamaah adalah khalifah kedua. Tahu khalifah kedua? Khalifah Umar bin Khattab. Wa'tarafa bidzalik, dan Umar sendiri yang mengakui akan hal tersebut. Khalifah Umar mengakui hal tersebut. Hina jama'an nas 'alaiha bi imamati Ibni Ka'bin, ketika dia mengumpulkan manusia dalam satu tempat dengan imam yang bernama Ibnu Ka'ab. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menunjuk Ibn Ka'ab sebagai imamnya. Wa qala anha, dan beliau radhiyallahu anhu berkata tentang salat tarawih, ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, kata beliau. Ini diriwayatkan rawahul Bukhari fil mujallad tsani as-safha 250 atau as-safha 252, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari jilid 2 halaman 252. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani, dan berkata Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i fi muqaddimati Fathul Bari, dalam muqaddimah Fathul Bari li syarh Sahih al-Bukhari. Wa qawlu Umar ni'mal bid'atu hadhihi, dan perkataan Umar tentang masalah ini, bid'ah sebaik-baiknya adalah ini, huwa fi'lu ma lam yusbi' ilaihi fa inna wafaqas sunnah fa hasan. Itu adalah perbuatan yang tidak menyelisihi sunnah, dan itu adalah perbuatan yang baik. Artinya fahasan, fahasana, fahuwa bid'atun hasan atau fahiya bid'atun hasanah. Itu adalah bid'ah yang hasanah. Wa ma khalafa fadalalah, dan apapun yang menyelisihi sunnah maka itu sesat. Wa huwal murad haitsu waqa'a dhammul bid'ah, dan itu adalah petunjuk ketika terjadinya suatu bid'ah. Ini adalah fikih madhab Syafi'i, yaitu mereka mengakui atau membuat suatu kaidah, ada bid'ah itu bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Wa qala fi al-mujallad ar-rabi' safha 206 Wahid, dan berkata dalam kitab yang sama di jilid 4 halaman 219, wal bid'atu asluha ma jaa'a ala ghairi mithalin sabiq wa tatluqu fi syar'i fi muqabil sunnah fatakuna madmumah. Dan apapun bid'ah yang datang ghairi mithalin, yang selain daripada menyelisihi sunnah, artinya dia menyelisihi sunnah Nabi SAW, fatakuna madmumah, maka dia tercela. Artinya bid'ah madmumah. Tadi bid'ah hasanah tarawih, kalau yang menyelisihi namanya bid'ah madmumah. Fa salatut tarawih, maka salat tarawih fi fiqhi ali Muhammadin, dalam fiqih ahli bait atau al Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi wassalam, bid'atun
Jadi sholat tarawih di dalam fikih keluarganya Nabi Muhammad SAW itu adalah bid'atun wa ghairu jaizah, dan bukan hal yang dianjurkan. Li'admi fi'lin Nabi, karena tidak adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam laha jamaah, yang berjamaah atasnya. Bal warada inda anfusihim, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam jilid yang ke-7 halaman 99 di sana dikatakan, dan Muslim jilid yang kedua halaman 188 dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan ihtajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajiratan atau hasiratan. Rasulullah bersandar di sebuah karpet atau di sebuah tikar begitu. Fa kharaja yusalli ilaiha, atau fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaiha yusalli ilaiha. Rasulullah pun salat setelah Isya. Fatattabi'u ilaihi rijal, maka diikuti oleh sebagian orang. Waja'u yusalluna bi salatih, dan mereka datang selaya salat bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'u lailatan, maka beliau datang lagi pada hari-hari yang lain. Fatattabi'u ilaihi rijal fahadaru wa atta Rasulullah. Rasul terlambat saat itu. Mereka sudah datang, tapi Rasul terlambat. Rasulullah enggak keluar. Falamma yakhruj ilaihim, ya, mereka itu ketika beliau keluar kepada mereka, farafau aswatahum, ketika Rasulullah itu belum keluar dari rumahnya, mereka itu naik suara mereka. Kemana Rasulullah? Dipanggil-panggil kok nggak ada. Wahasabul bab, ini bayangkan, mereka melempari rumah beliau dengan batu. Ajib. Fakharaja ilaihi mughdaba, maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka dalam keadaan marah sekali. Faqalahum, maka beliau berkata kepada mereka, ma zala bikum sani'ikum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum fa alaikum bis salati fi buyutikum. Aku mengira ini nanti akan diwajibkan untuk kalian, maka kalian salat saja di rumah, kata Rasulullah. Fa inna khayra salatal mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ini kaidah ya Rasulullah. Ini kaidah yang wajib kita berpegang atasnya. Semua salat sunnah baiknya di rumah, kata Rasulullah. Illa al-maktubah, kecuali yang wajib saja dikerjakan masjid. Jadi semua salat sunnah itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan keluar langsung dari lisannya Rasulullah. Falyanzur bil ainil insaf li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah zahir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina tammu bihi duna idnih. Ketika mereka bermakmum, ini mereka enggak ada izin. Enggak ada. Dalam Sahih Bukhari dikatakan mereka tidak izin dulu ke Rasulullah. Jadi begitu Rasulullah salat, langsung mereka salat di belakangnya. Padahal disebutkan mereka ini hajiratan mukhassafatan. Beliau salat di kebun kurma. Rasulullah salat di kebun kurma, mereka lihat langsung mereka salat di belakang Rasulullah. Biduni idnihi, selain idinnya. Faghaba anhum, Rasulullah pun menghilang dari mereka. Udah. Walam yakhruj liusalli. Rasulullah enggak salat keluar, di rumah aja. Hatta wahdihi fil masjid, sampailah beliau sendiri salat di masjid. Wala nara kaifa asarru ala khurujihi bal akhraju bis-siya wal awil wa ramil bab bil hijarah wa min thumma khurujin nabi alaihi mughdaba. Dan ciri-ciri yang lain adalah Nabi itu keluar dalam keadaan marah. Wa huwa la yaghdab illa Allah. Dan nah kita perlu tahu bahwa Nabi enggak akan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Illa lillah. Falau kana israrahum hadha wa ilhahahum hasan. Kalau seandainya perbuatan mereka ini baik, fi mahallihi, pada kondisi saat itu, wa annahu harasa binhum ala ta'ati wal ibadah, dan kalau mereka ini betul-betul niat untuk taat dan beribadah, wa qiyamal laili, dan qiyam pada saat malam, li kharji lahumun nabi
untuk keluar kepada mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhan mustabshiran syakiran lahum sa'yahum wa harsahum ala dalik. Seandainya kalau memang itu Rasulullah akan keluar dalam keadaan senang, farhan mustabshiran, bahagia, syakiran, bersyukur lahum, bagi mereka. Kita lihat, wa man thamma law nadarna ila nahyihi, kalau kita lihat pada kenyataannya, an iqamatiha, tentang pendirian salat tersebut, salat tarawih, bihadhihi surah, dengan cara seperti ini, haitsu qalahum, ketika beliau bersabda langsung dalam Sahih Bukhari ini kepada mereka, afa'alaikum bis salat fi buyutikum, kata Nabi, hendaklah kalian salat di rumah kalian. Nabi menggunakan kata alaikum. Alaikum itu dalam bahasa Arab artinya lebih baik daripada di omongan yang setelahnya, khobarnya itu lebih baik daripada khobar yang lain. Wa baina afdaliyya dzalik wa khairiyatihi lahum wa kadzalika lam yaqum lahum hadhihi shalah ba'da dzalika abadan. Ini yang paling kita tegaskan. Rasulullah itu enggak pernah lagi sama sekali dalam kehidupan beliau enggak pernah sholat tarawih berjamaah setelah saat itu. Lihat dalam riwayat manapun. Ya, Ramadan terakhir beliau saja enggak pernah beliau sholat berjamaah sama sekali. Wa kadzalika yuaddi dzalika maqalahu Khalifatu Umar, dan begitulah yang dikatakan oleh Khalifah Umar nafsahu hina ra'a an-nasu mujtami'ina ala imam maqal, ketika Umar mengumpulkan manusia kemudian dia berkata, ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Wa aqaba biqaulihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun, dan mereka yang tidur lebih baik daripada mereka yang bangun. Bayangkan, ini Khalifah Umar yang mengatakan, kama fil Bukhari, sebagaimana dalam Sahih Bukhari di jilid 252 halaman 2. Wa ma'adzalik, dan adapun setelah itu al-man'un nabawi, jadi pelarangan Nabi dari salat berjamaah tarawih ini, wa takhfiful ilahi, dan rahasia ilahi, wal i'tiraf, dan pengakuan Khalifah Umar radhiyallahu alaihi bi bid'atiha, dengan bid'ahnya, wa asarru ala iqamatiha wa ikhtalafu fi kaifiyatiha, membuat mereka ini para ulama berselisih tentang bagaimana cara melakukannya. Wa addada raka'atiha, berbeda dalam rakaatnya, bisyaklil kabir, dengan permasalahan yang sangat besar, wa fadhi', dan sangat rumit, hatta dhallala ba'dahum ba'dha, bahkan sebagian ulama menyesatkan sebagian lainnya. Kita ketahui, yang 11 menyesatkan 23 menyesatkan 11. Fasubhanalladzi qal, maka maha suci Allah ketika Allah berfirman, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, seandainya yang mereka lakukan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, akan kamu temukan mereka dalam keadaan berselisih dengan selisih yang besar. Dan Nabi SAW dalam kehidupannya sama sekali nggak pernah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah kecuali sekali saja. Selebihnya nggak pernah. Wallahil adzim. Ya, ada riwayat Sahih Bukhari. Wal nadartu ila aqwali ulama ahlis sunnah. Kalau kita lihat dalam perkataan ulama-ulama ahlis sunnah wal jamaah fi syarhi wa tafsir qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melarang mereka ikut sholat tarawih, wa nahyihi an iqamatiha, dan beliau melarang gak boleh satupun sahabat sholat setelah Isya di Masjid Nabawi tarawih, gak boleh. Wa ikhtilafi syadid, ternyata para ulama sunnah juga berbeda dengan perbedaan sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada. Karena mereka berbeda dalam sholat tarawih, karena Rasulullah gak pernah mensunnahkan hal tersebut secara berjamaah. Yang jelas nggak bisa dibantah lagi. Wa tabriratihim al-ajibah, dan bagaimana mereka itu berdebat dengan perdebatan yang sangat aneh sekali, mengagumkan sekali. Warada ba'dhum ala ba'din, mereka meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Wa tad'ifu ba'd ala qawli ba'din, mereka juga melemahkan satu pendapat yang lainnya dan pendapatnya.
mengatakan 23, melemahkan yang 14, melemahkan yang 36. Itu la ra'aita al-ajabul ajab, engkau akan melihat suatu keanehan, suatu keheranan. Nah, faraji mithlan, lihat saja tuh kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, وراجع الخلاف الشديد في عدد ركعات هذه التراويح والأقوال كثيرة فيها كما حكاه ابن حجر أيضا. Banyak sekali ikhtilafnya. Tarawih ini banyak sekali ikhtilafnya. Fathul Bari jilid 4 halaman 221 misalnya. Fandur wajib. Maka lihatlah dan heran-heranlah. Heran. Gitu. Ya. أما بخصوص سؤالكم عن الذي يقيمها فإن كانت تقية أو مدارة أو جهلا عن قصور لا تقصير فإلا إثم عليه إن شاء الله. Dan melakukannya nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi tidak boleh meyakini bahwa sholat tarawih harus dilakukan secara berjamaah. Ini tidak ada satupun dalilnya. Jangankan berjamaah, menganggap tarawih ini secara berjamaah adalah sunnah Nabi, ini adalah bid'ah. Menganggap suatu hal sunnah itu adalah bid'ah, karena Nabi tidak pernah menganggap sholat tarawih berjamaah itu sunnah, nggak pernah. Ya. Jadi kalau Nabi nggak menganggap, jangan kita menganggap. Khalifah Umar yang mengatakan bid'ah, gitu. Padahal beliau yang buat. Ya, karena itu Nabi sendiri nggak pernah mengatakan sunnah, nggak pernah sama sekali. Sehingga jangan karena kita mau rame masjidnya, asal kita katakan sunnah Nabi. Ya, kata siapa sunnah Nabi? Nabi kalau dibangkitkan dari kuburnya nggak akan bilang sunnah Nabi gitu. Ini bukan sunnahku, kata Nabi. Sunnahku sholat setelah sholat isya di rumah masing-masing. Ini secara zahir Sahih Bukhari yang mengatakan, Sahih Muslim. Jadi kalau sudah ada dalil yang sahih bahwa Nabi tidak pernah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah, sudah. Jadi jangan kita ini mengada-ngada gitu. Ya, sallallahu. Jadi hadis mereka jelas tuh, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua kesesatan ada neraka. Nah, tadi Nabi enggak pernah melakukan ini. Berarti kita enggak bisa mengadakan bahwa sholatnya sunnah gitu. Karena sholatnya adalah ya bid'ah. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ta'ala.